Akhirnya mengetahui bahwa sebetulnya seorang dokter Tompi itu sama sekali tidak alih profesi. Justru profesi utamanya adalah seorang dokter bedah plastik. Untuk menyandang sebuah profesi seorang dokter plastik pasti secara tidak langsung akan berhadapan langsung dengan pasien-pasiennya, ya. Ini artinya ada yang mesti diseset, ya. Tadi setiap saya ketemu dengan dokter Tompi pasti dia akan gini, hidung, kantong mata, pipi, PR-nya banyak banget gitu ya. Jadi saya pikir saya udah nggak mau pikirin lagi masalah itu ya. Menyerah, saya udah mulai menyerah. Mungkin terus saya akan datang ke sini ya, Bimela Friends. Oke, pada tahun berapa sebetulnya start untuk memulai menjadi seorang dokter bedah plastik dan memberanikan diri untuk membuka klinik akhirnya? Gue lulus di SMA tahun 97, terus gue ke Jakarta, terima di dokter umum di FKUI. Udah kita sekolah, program kita waktu itu 6 tahun. Buat selesai tepat waktu, nilai alhamdulillah bagus, cukup sempat kerja sebagai dokter emergency di Rumah Sakit Koja Tanjung Priok dulu sekitar 2 bulanan. Udah gitu pindah jadi dokter perusahaan di National Panasonic. Sama 2 bulanan, 3 bulanan juga. Terus itu gue keluar karena dapat tawaran kerja jadi dokter di Kedutaan Amerika. Kerja di situ, ikut ngebantu riset juga waktu itu. Nah selesai dari situ, harusnya gue kontrak setahun. Cuma baru 3 bulan gue out karena gue ikut ujian bedah plastik dan gue keterima sebagai residen bedah plastik. Itu tahun 2003. Jadi di situ sebetulnya lah turning point-nya ya untuk mulai karir sebagai. Di situlah juga waktu awal-awal gue mulai rekaman sebenarnya. Bingung ya. Gitu. Terus sambil sekolah sambil rekaman, sambil nyanyi. Alhamdulillah gue juga kelar untuk bedah plastiknya tepat waktu. Kelar bedah plastik, kelar bedah plastik, sempat kan biasa kita magang ikut konsulen senior gitu. Nah selesai dari situ, pelantikan selesai, berapa bulan kemudian sempat praktek di rumah sakit di luar, beberapa. Terus sempat ikut short course di waktu itu gue dikirim ke Sydney, dan kita juga sempat ada pelatihan di Taiwan. Nah kelar dari situ pulang, pelantikan sebagai dokter bedah plastik, kelar semuanya baru saya bikin klinik sendiri. Itu di tahun? Klinik ini baru sebenarnya, kita baru jalan sekitar 4 bulanan lah. Nah pada saat memulai di 4 bulan ini berjalan punya klinik sendiri gitu, terus akhirnya menghandle sendiri ya dibantu dengan tim yang lain ya gitu. Ada hal-hal yang membuat rasa takut nggak dalam hal menghadapi pasien-pasien dan juga hal-hal yang akan dilakukan bersama dengan pasien? Kan ini kan berhubungan dengan nyawa seseorang dan juga hasil yang diharapkan. Pasti karena gini, yang lebih sulit di sini adalah karena ini kan klinik lebih ke arah estetik. Dimana biasa pasien datang dalam keadaan sehat, pasien sehat, nggak ada kurang satu apapun, cuma mungkin secara penampilan ada sedikit yang harus dibenerin. Nah begitu dia datang, tentu pengennya pulang dalam keadaan sehat juga, namun tampil lebih baik gitu. Jadi di situ adalah nilai dimana kita benar-benar harus, apalagi kita kan masih dokter bedah plastik muda ya, harus lebih banyak mendengarkan, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, juga lebih teliti dalam bekerja. Nah sifat-sifat itu justru yang membuat alhamdulillah sejauh ini kerjaan kita sih cukup baik ya. Feedback dari pasien sangat suportif sekali ke kami gitu, dan kita juga bersifat terbuka ke pasien dalam artian saya tidak mencoba untuk berbohong gitu dalam kita selalu kasih tahu kalau misalnya nanti begini kita akan begini. Apa permintaan dari pasien yang menurut seorang Dompi atau dokter Tompi aneh banget karena pengennya begini tapi wajahnya tidak sesuai dengan permintaan, atau pengennya begini kayaknya nggak mungkin untuk dilakukan? Gimana menghadapi permintaan pasien yang aneh-aneh gitu? Kalau aku sih ada yang teraneh nggak yang menurut Dompi agak ajaib nih tapi terpaksa harus dikerjakan? Kalau saya melihatnya gini, semua pasien itu unik. Kita melihat mereka sebagai individu yang unik. Jadi tidak ada permintaan yang kita kategorikan aneh sebenarnya. Namun memang kadang-kadang sulit bagi kita untuk merealisasikan karena keterbatasan kemampuan. Ya, jadi biasanya kalau sudah mentok begitu saya ngomong ke pasiennya, minta maaf saya nggak mungkin melakukan hal ini karena menurut saya nanti hasilnya akan gini-gini, akan
di luar ekspektasi dari Anda. Biasanya nggak mereka puas. menerima nggak? Menerima. Justru kalau kita terbuka apa adanya, Mereka pasien menerima. lebih menerima daripada kita paksain hasilnya nggak memuaskan. Justru di kemudian hari dia akan protes. Ada yang ngotot nggak? Tetap pokoknya dia biar gimana saya pengen hidungnya segini kayak Pinocchio atau Enggak. badan pinggang saya kecil kayak Barbie kayak Enggak. saya gini. Di bedah plastik itu memang pada dasarnya adalah keinginan pasien dulu. Oke, yang mesti didengarkan. Makanya kadang-kadang kan begitu seseorang yang menjalani prosedur bedah plastik di suatu tempat, udah gitu ketemu sama teman-temannya, kadang-kadang orang yang tidak mengerti kan suka komentar. Iya. Ih aneh banget sih, kok hidungnya begitu? Berubah, Kok iya. ini begitu gitu ya? Padahal belum tentu dokternya yang bikin begitu, yang pengen bikin begitu. Oh, oke. Kadang-kadang pasien Keinginan bilang, dok saya pasiennya. maunya begini bisa nggak? Gitu. Nah, kalau di sini di kita di Beautiful ini memang kita berusaha mencari kesepahaman dulu. Terkadang pasien menyampaikan namun kurang paham dia benar nggak sebenarnya Iya, gitu. iya, iya, Jadi kita selalu tanya maunya apa dulu. Setelah pasien cerita, saya maunya gini, pasien biasa akan balik tanya, menurut dokter gimana, pantas nggak dok? Nah kita akan kasih pendapat kita, menurut saya akan lebih baik kalau bisa begini gitu. Kita kasih gambaran gimana kalau gini. Artinya pasien itu akan mencari suatu jalan tengah di mana Ya. keinginan tercapai, Ya. namun juga kira-kira masih pantas. Jadi pada prinsipnya seorang Dompi, dokter bedah plastik Dr. Tompi ini tidak hanya melulu melakukan apa yang diinginkan sang pasien. Justru ada beberapa hal yang menurut Dompi ada kondisi-kondisi yang kayaknya nggak memungkinkan deh untuk begini supaya itu bisa lebih membuat pasien puas dan mengerti bahwa ternyata bukan hanya sekedar keegoannya yang didahulukan, tapi juga dari sistem medisnya juga dipikirkan. Kira-kira kalau menurut Dompi apa yang harus dirubah dari saya? Ini terlalu banyak. No time to worry.